Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah. Sebagai seorang muslim tentu kita mengetahui kewajiban kita untuk at-tafaqquh fid din, memahami tentang agama yang kita peluk, mempelajari bimbingan agama yang kita peluk. At-tafaqquh fid din, hal yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim dan muslimah, mengkaji segala sesuatu yang diperlukan, bimbingan Islam yang dia perlukan terkait dengan urusan duniawiyahnya, apalagi terkait dengan diniyahnya. Rasul SAW bersabda, hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu, mencari ilmu, yakni ilmu din, ini merupakan faridah, kewajiban fardu atas tiap-tiap orang Islam. Dikatakan faridatun, hal yang fardu. Dikatakan fardu ain bila berkaitan dengan semua hal yang akan dia kerjakan terkait dengan urusan duniawiyahnya atau ukhrawiyahnya. Dia ingin salat, maka berkewajiban untuk mempelajari tentang salat. Dia kepingin berniaga, berdagang, berbisnis, mencari ma'isyah. Dia wajib belajar, mempelajari, mengkaji tentang bagaimana berdagang yang islami yang benar. Dia mau menikah, dia wajib mengkaji, mempelajari bagaimana rumah tangga Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Hak, kewajiban pasutri dan yang terkait dengannya. Hakata.
Setiap dia mengucapkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, baik terkait dengan duniawiyah dia atau diniyah dia, fardhu ain atas dirinya mempelajari, mengkaji, tahu ilmunya tentang hal tersebut secara global. Adapun detail terkait dengan dalil-dalilnya, argumentasi ilmiahnya itu fardhu kifayah. Barakallahu fikum. Maka sebagai seorang muslim diwajibkan sangat untuk belajar, untuk taklim, untuk talabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin terkait dengan duniawiyahnya supaya sesuai dengan bimbingan Islam yang benar, apalagi terkait dengan diniyahnya supaya dia beragama dengan bimbingan yang benar. Ikhwan fillah jazakumullah, tafaqquh fiddin dalam pandangan Islam sumber untuk mendapatkan semua kebaikan, meraih semua kebaikan, kunci miftah menggapai semua kebaikan dunia kita, kebaikan agama kita. Hal yang sangat kita harapkan. Dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Sufyan, semoga Allah meridainya, bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah harapkan, inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Khairan itu umum, kebaikan dunia terkait dengan urusan dunia, kebaikan agama, dan juga ukhrawiyah di masa mendatang. Untuk bisa mendapatkan ini semua, satu kuncinya, at-tafaqquh fiddin. Kita ingin mendapatkan kebaikan duniawi, kuncinya tafaqquh fiddin. Kita ingin mendapatkan kebaikan pada agama, kuncinya pada tafaqquh fiddin. Kita ingin mendapatkan kebaikan ukhrawiyah di akhirat nanti, kuncinya adalah tafaqquh fiddin. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika seseorang bangkit, tampil, berangkat untuk talabul ilmi, mencari agama Allah Jalla wa Ala, ngaji, taklim, datang ke halaqatul ilm, majalisul ilm, atau intensif daurah-daurah, atau memang dia mulazamah di pesantren, tindakan dia ini merupakan amal yang paling utama, amal yang paling afdal dalam pandangan Islam. Namanya amalan talabul ilmi. Talabul ilmi. Pelakunya talibul ilmi, orang yang paling agung, yang paling mulia dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Hadis disebutkan dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sungguh para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para tulabul ilm, para pencari ilmu, karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Tindakan dia, amalan dia diridhai oleh para malaikat. Makhluk Allah Jalla wa'ala yang paling utama di kalangan bangsa malaikat. Mereka meletakkan sayap-sayapnya, dimaknakan itu hakiki, datang di halaqatul ilm, di majalisul ilmi, juga mengandung makna ihtiram, menghormati, memuliakan, mengagungkan sosok talibul ilmi, pencari ilmu. Ridha dengan apa yang dia cari, ridha dengan apa yang dia lakukan, ridha dia datang di halaqatul ilm, majalisul ilm, ridha sebagai sosok talibul ilmi. Itu merupakan amal yang sangat besar, sangat agung. Amalnya, orangnya diridhai oleh para malaikat.
para malaikat makhluk yang suci meridai apa yang diridai oleh Allah Jalla wa'ala. Sosok yang diridai ada thalabul ilm. Tindakan dia datang dari rumah menuju halaqatul ilm, dari rumah menuju majalisul ilmi, bahkan dia rihla ilmiah jauh ke tempat-tempat ilmu, mulazamah ilmu di sebuah tempat. Ini merupakan upaya dia untuk meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Jalan pintas, tercepat, syar'i, benar untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala itu ilmu. Itu ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Seseorang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surganya. Sehingga ketika datang di halaqatul ilm itu menapaki jalur surga, menapaki jalan surga. Anda sedang menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Salaka tariqan, menempuh jalan itu umum. Betul jalan menuju di majalisul ilm, halaqatul ilm, rihla ilmiah, berangkat untuk mencari ilmu. Salaka tariqan, dimudahkan untuk meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Juga salaka tariqan, menempuh jalan mencari ilmu. Semua upaya, semua cara, semua tariqah yang dia upayakan untuk mendapatkan ilmu, mendengarkannya, membacanya, menghafalnya, menelaahnya, memurojaahnya, mencatatnya, menulisnya. Ini semuanya salaka tariqan, upaya untuk menempuh jalan dapat ilmu. Dikasih pahala, diberi kemudahan untuk menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Diberi kemudahan untuk mendapatkan jalan ke arah surga. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, aqrabu turuq al-mufil jannah talabul ilm. Jalan yang paling cepat, jalan pintas meraih surga itu talabul ilm. Luar biasa. Ketika datang di majalisul ilmi, di tempat-tempat ilmu, di masjid, masjid-masjid yang dipakai untuk ta'lim, di mahad-mahad, di tempat-tempat ilmu. Ketika ada di majalisul ilm, dia berada di majlis yang terbaik. Jadi katakan dari para salaf, majalisul ilm itu majlisnya para anbiya wa rusul alaihimussalam. Majalisul ilm itu majlis para salaful kiram, para salaf yang sangat mulia, orang-orang mulia yang terhormat. Itu majalisul ilmi. Majalis yang di sana ada sakinah, ketenangan, ketenteraman turun. Ada rahmah, diliputi, dinaungi rahmat Allah Jalla wa'ala. Hadir para malaikatul kiram, dikelilingi oleh para malaikatul kiram. Dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebut orang-orang yang ada di dalamnya di hadapan para malaikatnya. Allah sebut mereka, nama mereka disebut dengan penghormatan, dimuliakan di hadapan para malaikatnya. Itu hanya ada pada majalisul ilmi, enggak ada yang lain. Sakinah, ketenangan dan ketenteraman, hal yang sangat diperlukan seorang hamba. Rahmah, apalagi dengan rahmatullah Jalla wa'ala dia bisa meraih surga. Diliputi oleh para malaikat, menghormati mereka, memuliakan mereka. Sanjung, dipuji oleh Allah Rabbul Alamin sebagai hamba yang terbaik, disanjung di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Sehingga semua yang terkait dengan al-ilm, dengan ilmu syar'i, itu semua hal yang paling utama, yang paling afdal.
Barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam, al-ilmu afdal minal mal. Yang namanya ilmu itu lebih utama daripada harta benda, daripada uang. Barakallahu fikum. Uang kamu cari, ilmu kamu cari. Betul. Barakallahu fikum. Begitu engkau mendapatkan yang namanya ilmu atau engkau mendapatkan yang namanya harta benda, dapat ilmu, ilmu yang bakal menjagamu, ilmu yang bakal mengarahkan kamu, ilmu yang bakal membimbing kamu. Dibimbing, dikasih tahu ini yang hak, ini yang batil, halal, ini haram, jalan yang benar, ini yang salah. Demikian cara beramal, demikian cara beribadah, demikian cara berakhlakul karimah. Sebanyak apapun ilmu yang kamu miliki, yang kamu kuasai, Anda tidak usah capek-capek menjaganya, memeliharanya, seakan-akan menjaga sebuah benda. Ilmu yang menjagamu, ilmu yang mengarahkan kamu. Tapi kalau kamu mendapatkan yang namanya sebuah harta, semakin banyak harta yang kamu miliki, Anda harus memikirkan berbagai macam cara untuk menjaganya. Kalau dibiarkan, diambil orang. Kalau dibiarkan, dicuri sama orang. Al-ilmu yahrisuka. Ilmu hirasa, haris, menjaga bagi kamu. Wa anta tahrisul mal, sementara engkau meraih semua harta, menjaga yang namanya harta benda. Barakallahu fikum. Sosok yang betul-betul fokus dengan ilmu tidak bakal kenyang. Semakin belajar, semakin tahu dia bodoh. Semakin dia belajar, semakin dia haus ilmu. Dan terpuji itu. Dikatakan haus perkara yang syar'i, haus yang terpuji. Orang yang mengejar harta, semakin dikejar semakin haus. Haus harta, haus dunia, dan itu membinasakan. Manhumani la yashba'an. Ada dua manhum, orang yang fokus, orang yang perhatian, orang yang membuat sesuatu. Dua, la yashba'an, tidak bakal kenyang. Manhumun bil ilmi la yashba'. Orang yang memikirkan ilmu, fokus dengan ilmu, perhatian dengan ilmu, tidak bakal kenyang. Semakin dia selami, semakin luas. Semakin dia kaji, semakin banyak. Semakin dia masuk ke dalamnya, semakin tahu dia jahil. Sehingga haus ilmu. Dan itu luar biasa berpahala. Semakin banyak pahalanya, semakin banyak ganjarannya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keimanannya, tidak bakal kenyang. Ini mahmudun wa manhubun bidunya la yashba'. Dan ada orang yang juga memikirkan dunianya, fokus dengan dunianya, mencari dunianya, tidak bakal kenyang. Terus dia kekurangan harta, semakin dicari semakin kurang, semakin dicari semakin haus. Dan itu membinasakan. Barakallahu fikum. Para ulama kita atau para salafun saleh memisalkan harta dengan berbagai macam permisalan. Juga terkait dengan orang yang mengejar harta, mencari harta. Yang pertama diumpamakan kayak orang yang naim. Fayara fi manamihi kullama yuhibbuh wa yunasibuh. Orang mimpi, tidur, mimpi. Dalam mimpinya dia melihat hal yang begitu istimewa, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, segala macamnya. Dia mendambakannya, dia menginginkannya, dia mengejarnya, dia mencarinya, berjuang untuk menggapainya. Ketika dalam keadaan demikian, ternyata terbangun. Mimpi, ternyata mimpi, tidak real. Dia berjuang mengerahkan semua energinya, semua potensinya, semua kemampuannya, semua yang dia miliki,
mengejar harta dunia, harta dunia, harta dunia. Meraih hal yang mewah, melimpah, ruah, menyenangkan dia. Mati ternyata lo mimpi itu masih dunia. Tujuan yang aslinya adalah akhirat. Sampai sana tidak bawa apa-apa, la bekal wala syai'. Sengsara di akhir, di akhir. Ada boleh menggambarkan seperti seseorang yang melihat sosok wanita yang begitu mempesona, penuh dengan hiasan, riasan, dadanan, perhiasan, dan yang lain-lainnya. Pakaiannya begitu mencolok, yang memukau, yang indah. Semua orang memujinya, orang menyukainya, berharap bisa bersama dengannya. Luar biasa. Ketika ditelusuri, ternyata dia nenek tua, buruk rupa, ajus, nenek tua renta, buruk rupanya, jelek rupanya. Tapi dihiasi dengan berbagai macam, ya didandani, diriasi, jadi nggak nampak dia kayak mbah-mbah tuwek. Dikasih perhiasan, dikasih pakaian, menyenangkan. Orang sudah, wow. Ternyata mbah-mbah tuwek. Itu dunia. Ada boleh memisalkan seperti orang yang meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diminum, semakin haus. Ujungnya adalah kematian, halak, binasa. Dia lagi haus, minum air laut, semakin mencekik karena sangat asin. Diminum lagi, semakin tercekik, semakin tercekik, akhirnya mati. Itulah dunia, membinasakan pencarinya, membinasakan pemujanya, membinasakan orang-orang yang mencintainya. Binasa duniawiyahnya, binasa diniyahnya, binasa pula ukhrawiyahnya, na'udzubillah. Ini semua ikhwan fillah hal yang sesungguhnya sering disampaikan, sering kita dengar. Yang berceramah, yang menyampaikan tema-tema tentang ilmu. Dan itu nas dalilnya banyak sekali. Ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama salafnya tentang ini semuanya. Barakallahu fikum. Sampaikan sebagai prolog muqaddimah. Mestinya kita sebagai seorang muslim, bila muslim, terutama sosok muslim yang punya komitmen di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Mestinya memahami ini, mengetahui ini, menyadari hal ini. Mestinya harus lebih bersemangat taklimnya, semangat ngajinya, semangat talabul ilminya, semangat hadir di halaqatul ilm, majalisul ilm, semangat untuk rihla ilmiah. Dikarenakan itulah kunci menggapai semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua keberuntungan, semua kesuksesan dunia akhirat. Allahul musta'an. Ikhwan fillah namanya manusia, insan biasa. Kadar ilmiahnya enggak seberapa, salahnya banyak, dosanya banyak, alpanya banyak, khilafnya banyak. Hawa nafsunya luar biasa. Namanya manusia, kadang mengalami pasang surut terkait dengan talabul ilminya, terkait dengan mahadiri majalisul ilminya.
Maka di sini ada beberapa cara, upaya, usaha, ikhtiar supaya kita tetap semangat dalam talabul ilmi. Yang pertama adalah tentang motivasi belajarnya. Ini barakallahu fikum yang sangat menentukan. Apa yang memotivasi Anda untuk talabul ilmi, datang di halaqatul ilm, di majalisul ilmi? Ma al-maqsud, mal ba'ith. Apa maksud Anda, apa tujuan Anda, apa yang memotivasi Anda, apa yang memicu Anda, apa yang membangkitkan Anda untuk talabul ilmi. Yang dianjurkan adalah ikhlasun niyati lillah, ibtigha' mardatillah, talabul ajri indallah. Keikhlasan. Motivasi kita keikhlasan. Motivasi kita mengejar ridhonya Allah Jalla fi'ula. Motivasi kita mengejar pahala min Allah Jalla wa'ala. Keutamaan yang ada. Mengejar kebaikan dunia, agama, akhirat kita. Itu motivasinya. Ikhlasun niyah. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal tergantung niatnya. Barakallahu fikum. Hal yang wadih secara adillahnya. Ikhlasun niyah. Belajar itu ikhlaskan niatnya untuk Allah Jalla wa'ala. Belajar itu untuk melaksanakan perintah agama. Belajar itu untuk mengerjakan kewajiban agama. Belajar itu kebutuhan kita. Hajatnya kita. Untuk mengetahui bagaimana berdunia yang benar. Bagaimana caranya mengarungi dunia yang benar. Yang akan membinasakan. Bagaimana beragama yang baik. Beribadah yang benar. Wah, kan. Yang diharapkan mardatillah, ridhonya Allah Jalla wa'ala. Yang diharapkan pahala besar minallah Jalla wa'ala. Sekian banyak yang diterangkan di atas. Itu yang memotivasi kita untuk semangat ngaji, semangat taklim. Kepingin dapat kebaikan. Masa depan kamu baik, dunia akhirat. Ngaji, taklim. Tafakufiddin. Kepingin dapat sekian banyak fadilah besar yang disebutkan sebelumnya, ngaji, taklim. Kepingin supaya dunia barokah, ngaji, taklim. Supaya tahu ini haram, ini halal, ini yang barokah. Kepingin punya akhlak yang mulia, berbakti yang luhur, ngaji, taklim, diajari sana. Ini akhlak mulia, berbakti yang luhur, ini yang tercela, semuanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Yang kepingin dunia yang barokah, yang baik, yang gak membinasakan, maka dia harus punya ilmu. Apalagi kepingin akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Motivasinya untuk mengejar ini semuanya. Namanya ikhlasun niyati fil ilmi. Ikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Sehingga bukan dalam rangka untuk mencari duniawiyah murni, belajar agama untuk dunia, lah, atau sanjungan pujian, lah, atau motivasinya karena dipaksa orang tua, lah, nggak enak dengan teman-teman yang lain, lah, apalagi punya niatan duniawi, lah, semuanya ikhlasun niyatilillah. Motivasi ini akan menjaga semangat. Karena motivasi ini tidak bakal pernah habis, akan terus ada. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah al-istighalu bil amali bihi. Menyibukkan diri, sibuk untuk mengamalkan ilmunya. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ilmu.
beramal dengan ilmu untuk pensucian hatinya, pensucian jiwanya, supaya kalbunya sehat, kalbunya suci, kalbunya bersih dengan tauhid, dengan iman, dengan akidah, dengan sunnah, dengan amal saleh, amal ibadah, dengan akhlak yang mulia, suci, bersih dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, kefasikan, kemaksiatan, akhlak yang tercela. Sibuk untuk ini. Sibuk untuk mengamalkan ilmu. Ibadah kepada Allah dengan dasar ilmu. Al-isyghal bil amali bih. Ini yang berikutnya, motivasi yang berikutnya atau cara berikutnya untuk menjaga semangat. Ingat, tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk berbekal supaya bekal takwa Allah. Bekal menuju akhir, menuju kampung abadi di yaumul qiyamah nanti. Ini kuncinya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita beribadah dengan ilmu, beramal dengan ilmu, bertakwa dengan ilmu, melaksanakan perintah dengan ilmu, menjauhi larangan dengan ilmu. Semuanya perlu ilmu, butuh ilmu. Jadi nggak semata-mata ngaji, nggak semata-mata taklim, nggak semata-mata dalam halaqatul ilm, di majalisul ilmi, nggak semata-mata itu besar pahalanya. Tapi untuk yang berikutnya, kita perlu ilmu untuk beramal. Saya harus sholat, saya harus puasa, saya mau berangkat haji, berangkat umrah, saya berinfak, saya bersedekah, saya mau berwalidain, saya mau silaturahim, saya mau bersahabat, saya mau berukhuwah, saya mau bertetangga. Itu butuh ilmu. Ketika tersibukkan dengan mengamalkan ilmu, maka semangatnya akan membara, akan membaca. Karena bukan semata-mata hadir atau datang atau menelaah, tapi ada yang setelahnya beramal dengan ilmu, ibadah dengan ilmu. Hajatnya kita dengan ilmu kepada ilmu itu melebihi hajatnya kita makan dan minum. Itu disebutkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hajatnya kita kepada makan dan minum sehari 3 kali, 2 kali. Tapi hajat kita dengan ilmu itu dengan jumlah nafas. Sejumlah nafas kita bernafas butuh ilmu. Sejumlah ucapan kita berucap dengan ilmu, butuh ilmu. Segenap tindak tanduk kita dengan ilmu. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting adalah barokah keikhlasan, barokah mengamalkan ilmu. Ini di antara cukup banyak barokahnya terkait dengan dunia akhirat. Di antara barokahnya adalah akan terjaga himmahnya, semangat dia untuk belajar. Dikarenakan dia menapaki jalur yang benar. Ikhlas, tulus, ihtisabul ajr, mengkapi ridhonya Allah dalam ilmu, mendapatkan pahala, kemudian mengamalkannya. Ini barokahnya adalah ilmu akan terjaga, semangat akan terjaga. Barakallahu fikum. Ini ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i, Allahul musta'an. Yang ketiga, betul-betul tanamkan di kalbu yang paling dalam, sanubari yang paling dalam, keutamaan tadi. Masukkan dia di keutamaan tadi, keutamaan ilmu, talabul ilmi, keutamaan rihlah ilmiah, menempuh jalan untuk mencari ilmu, keutamaan majalisul ilmi, halaqatul ilmi, keutamaan seorang alim, keutamaan semua yang terkait dengan ilmu, besar keutamanya. Tanamkan di kalbu yang paling dalam. Mengejar keutamaan barakallahu. Wallahul musta'an. Yang berikutnya adalah al-iqtida bis salaf. Cara berikutnya supaya semangatnya terjaga, teladani para salaf.
baca sirah salafiyah, sepak terjang kehidupan para salaf. Bagaimana mereka dalam talabul ilmi, dalam belajar. Semangat yang sangat tinggi pada mereka. Daya juang yang sangat luar biasa pada mereka. Mereka ini, kesimpulannya, mereka ini talabul ilmi tanpa pandang umur. Dari mulai yang masih dini, yang masih kecil, diajak orang tuanya untuk talabul ilmi. Semenjak dini dikenalkan dengan ilmu, dengan halaqatul ilmi, majalisul ilmi. Yang muda semangat dalam talabul ilmi, yang tua tidak mau kalah. Tidak mau kalah, semuanya belajar, semuanya tafaqquh fiddin tanpa pandang umur. Bahkan kebanyakan para sahabat kala itu baru belajar, baru ngaji, baru taklim ketika sudah berumur. Karena kebanyakan mereka masuk Islamnya sudah berumur. Yang masih belia sedikit sekali, tidak banyak. Ali bin Abi Thalib di awal Islam, Ibn Abbas, Ibn Umar, tidak banyak. Tapi kebanyakan para sahabat baru masuk Islam itu sudah tua, sudah berumur, sudah punya rumah tangga, sudah punya istri, sudah punya anak, punya cucu. Tapi belajar. Itu disebutkan dalam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari dalam Sahihnya. Dibikin bab wa ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kibarihim. Para sahabatul kiram itu ngaji, belajar justru di masa tuanya. Bukan menunda, bukan. Dikarenakan baru dikasih hidayah, diberi taufik dengan Islam, sudah tua. Dan tidak mengatakan sudah lampau, sudah lewat, sudah bukan lagi masanya. Wes nanti anak saya saja, cucu saya saja. Tidak. Menyingsingkan lengan baju, belajar agama sampai mati. Luar biasa hasilnya. Ibu sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai Abu Hurairah, ya kawan. Baru masuk Islam ketika perang Khaybar. Selesai perang Khaybar, datang kota Madinah. Itu durasi sampai Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam paling 5 tahun 4 tahun. Tapi mulazamah dengan beliau, fokus ta'lim, fokus belajar, semangat ta'lim, semangat talabul ilmi, jadi berhasil, sukses sebagai sahabat yang paling hafidh, hafidhus sahabat. Barakallahu fikum. Itu para salaf. Tinggi semangatnya, menimba ilmu dengan tanpa pandang usia. Yang muda apalagi, yang tua nggak mau kalah. Dulu para salaf talabul ilmi tafaqquh fiddin, belajar tanpa memandang bagaimana perekonomian mereka. Berlomba-lomba untuk taklim, untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar. Yang miskin belajar. Bahkan yang miskin-miskin ini justru memanfaatkan sebagai orang miskin yang nggak punya kesibukan dagang atau ladang atau sawah atau yang lainnya, fokus untuk belajar. Ashabus suffah, para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, yang nggak punya keluarga, nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya kesibukan dagang di pasar atau ngurus di ladang kurma, fokus taklim, fokus belajar. Minhum Abu Hurairah, mula sama dengan Rasul dengan sepenuh perutnya, kenyangnya sama Rasul, lapar juga sama Rasul. Akhirnya menghafal bimbingan Rasul, menghafal hadisnya Rasul. Di saat yang lain lupa, hadir ketika yang lain gaib. Akhirnya paling banyak hadisnya, paling banyak riwayatnya, paling banyak ilmunya. Dan banyak keutamaan besar yang diraih oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Dulu para salaf, para sahabat yang miskin-miskin itu tidak pernah mengeluhkan harta, tidak pernah mengeluhkan kondisi ekonomi. Yang mereka keluhkan ialah ketika kalah beramal dengan yang kaya-kaya. Ini ngaji, itu juga ngaji.
Sholat juga sholat, puasa juga puasa. Banyak amal dikerjakan orang miskin, yang kaya juga mengerjakan. Tetapi yang kaya-kaya bisa mengerjakan amal kebajikan dengan harta benda yang mereka miliki. Yang miskin wadul, yang miskin mengeluh karena kalah amal. Itu para salaf. Yang kaya-kaya jangan tanya, juga datang semangat thalabul ilmi, sesibuk apapun mereka dengan usahanya, dengan ma'isyahnya, dengan syughulnya, tetap sibuk dengan ilmu, tetap ngaji dan ta'lim. Itu para sahabat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, panjang riwayatnya ya kan, tentang kabar Rasul menceraikan istri-istrinya, bab masalah ilah. Tapi dimasukkan dalam pembahasan Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari, karena di bagian awal hadis menjelaskan sahabat Umar bin Khattab sebagaimana meridainya, sosok pedagang memiliki kesibukan perniagaan di pasar. Tinggalnya diawali Madinah, tempat yang tinggi diawali kota Madinah, cukup jauh dari Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Tidak punya kesempatan waktu fokus full datang di halaqatul ilm di Majlis Nabi kita Muhammad SAW. Punya tetangga sahabat Ansari, bikin kesepakatan bersama, komitmen bersama. Namanya yatanawabani fil ilmi, saling naib dalam ilmu, saling bergantian untuk talabul ilmi. Hari ini yang berangkat sahabat Umar, datang di halaqah Nabi Muhammad SAW, di bawah. Dia cermati, dia hafalkan apa yang disampaikan oleh beliau secara ilmu terkait dengan amalia, penyikapan, semua yang ada hari itu. Kaji, diserap. Pulang, disampaikan kepada sahabat Ansar tadi. Begini. Keesokannya sahabat Ansar yang berangkat. Ya, semua yang ada hari itu disampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, semua kelembar itu sampaikan. Kalau hadir, semangat, fokus. Kalau nggak hadir, ada naibnya. Menyampaikan faedah ilmiah kepada beliau karena tidak hadir. Itu semangatnya para sahabat. Semangat talabul ilmi tanpa memikirkan kondisi ekonomi. Babnya lain lagi, mau kaya, mau sedang-sedang, mau baru kaya atau lama kaya, atau miskin, yang baru miskin, lama miskin, semua talabul ilmi tanpa memandang perekonomian. Itu para sahabat. Maka tiru mereka, telaah mereka. Dulu mereka para sahabatul kiram semangat talabul ilmi sebelum menjadi seorang tokoh yang sebelumnya bukan siapa-siapa, ngaji, taklim, sampai sekarang jadi orang ngaji, taklim dalam semua kondisi, dalam semua status. Disebutkan dalam athar ta'allamul ilma qabla an tasudu. Hendaklah engkau belajar ilmu sebelum jadi sayyid. Taklim, ngaji, belajar sebelum jadi tokoh. Kalau kamu jadi tokoh pada umumnya tersibukkan dengan ketokohan kamu, kesibukan kamu sebagai tokoh masyarakat, orang penting. Sebelum itu belajar semangat. Ditambahkan oleh para ulama, wa ba'da an tasudu. Bahkan setelah kamu jadi sayyid pun, sebagai tokoh pun tetap harus belajar. Dituntut untuk menambah ilmunya. Bakal menghadapi banyak orang, berfatwa, menjelaskan, mendakwahkan, menyampaikan, menyelesaikan problematika masyarakat dan segala macamnya, apalagi bangsa, memerlukan yang namanya suplai ilmu dan suplemen ilmu. Meskipun sebagai tokoh, sudah jadi ustadz, dai, mubalik, mu'alim, mudaris, ustadzah, daiyah, pejabat, tetap harus mengkaji ilmu. Contoh para salaf. Bagaimana mereka hal-hal ilmiah, datang ke tempat-tempat ilmu, jalan kaki. Sedikit sekali menggunakan kuda atau keledai atau onta, jalan kaki. Jarak yang sangat jauh mereka tempuh
Itu para salaf. Waktu yang begitu lama mereka tempuh. Itu para salaf. Dan hanya untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis, satu ilmu, dua ilmu. Mereka jalani karena tahu ini pahala besar. Yang mereka kerjakan itu amal yang terbaik. Dan ketika meraihnya, itu anugerah yang terbaik. Ketika mengamalkannya, itu yang terbaik. Itu para salaf. Barakallahu fikum. Rihlah ilmiah sampai sekian tahun, sampai 17 tahun. Dari mulai masa muda sampai dewasa. Tidak pulang-pulang. Pulang-pulang sudah berubah semuanya. Tapi membawa ilmu yang begitu luas, yang begitu banyak untuk dia, keluarganya, dan untuk umat. Rihlah ilmiah mancanegara, keliling dunia ilmu, tempat-tempat ilmu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hakata. Serba keterbatasan kala itu, serba kekurangan kala itu, tapi dijadi oleh mereka karena tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, tahu ini kunci menggapai dunia akhiratnya, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhiratnya. Contoh para salaf. Di zaman sekarang ini sangat mudah, sangat dikasih kemudahan untuk talabul ilmi. Mestinya semakin semangat, jangan semakin loyo. Dulu mereka dapat satu hadis harus safar panjang, jauh, lama ke sebuah tempat. Sekarang disampaikan sekian banyak hadis, mudah dibukukan hadisnya Rasulullah SAW. Kajian hadis banyak, kajian ini itu banyak faedah ilmiah yang kamu dapatkan dengan mudah, dengan gampang, sekali majelis. Itu kemudahan minallah jalla wa'ala. Mestinya dipakai untuk lebih bersemangat. Nggak capek-capek kayak dahulu, tapi pahalanya besar, keutamanya besar, fadilahnya besar. Kunci menggapai semua hal yang besar terkait dengan umur duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Istilah saya ulang-ulang, dunia, agama, akhirat, supaya kita paham. Nggak semata-mata agama, dunia pun juga ikut, agama juga ikut, dan nanti di yaumul qiyamah juga ikut. Sehingga yang didambakan semua pihak, dia meraihnya. Barakallahu fikum. Hakata. Selebihnya, ya senjata muslim. Tunjukkan senjatamu, tampilkan senjatamu, gunakan senjatamu. Silahul mu'min adalah doa. Kalau kita punya azam yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat untuk ngaji dan taklim, jangan lupa doa. Doa khusus kepada Allah Jalla wa'ala, diberi anugerah semangat, himmah yang sangat tinggi. Mohon kemudahan untuk taklim, ngaji, untuk talabul ilmiah, mohon kemudahan supaya bisa memahami ilmu, mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Doa itu harus. Doa itu menandakan kita tawakal penuh kepada Allah. Doa menandakan kita bersandar penuh kepada Allah. Doa menandakan kita betul-betul membutuhkan Allah, rendah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Isti'anah billah itu merupakan maqamul ubudiyah, maqam penghambaan yang paling tinggi. Doa. Barakallahu fikum. Terkait dengan keseharian yang sangat-sangat memotivasi adalah lingkungan, bi'ah syar'iyah, lingkungan ilmu. Berteman dengan orang yang punya semangat dalam mengaji dan taklim. Lingkungan nuansa ilmu, suasana ilmu. Ini yang menjaga semangat, yang menjaga kekuatan kita untuk semangat ngaji, semangat taklim. Tersibukkan dengan hal-hal yang menyemangati seperti ini. Tempatnya, lingkungannya, persahabatannya, pertemanannya, lingkaran kehidupan dia, itu dengan orang-orang yang punya ihtimam bil ilmi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang saya sampaikan. Selebihnya taufik minallah, itu ya minallah.
Allah Jalla wa'ala yang memberikan anugerah kepada hamba yang dikehendaki dengan ilmu ini. Karena al-ilmu mauhibah. Ilmu itu anugerah ilahi. Hanya Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan ilmu ini kepada hamba yang dikehendaki. Selebihnya ini biadillah. Ini dikasih ilmu, ini tidak, semuanya biadillah. Makanya mohon kepada Allah Jalla wa'ala itu semuanya yang sudah mendapatkan ilmu, punya semangat mengejar ilmu, talabul ilmi, faliyahmadillah. Banyak bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala atas kemudahan dan taufik ini. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan jumawa. Yang belum segera insaf, segera kembali, segera balik untuk mendapatkan ilmu dan meraih semua keutamaan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.